Om Swastiastu. Sebelum mulai, perkenalkan nama kakak Nikade Widiani, presensi 35 dengan NIM 2311031180 dari Universitas Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Sebelum kita mulai, angka baiknya memperkenalkan nama data diri adik. Perkenalkan, nama saya Nikade Febrianti, kelas 4, sekolah SD nomor 5 Taman. Berarti kakak bisa manggil DEB. Sebelum itu kita mempelajari IPS. Apakah adik sudah tahu apa sih itu IPS? Belum tahu. IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Kakak ngambil bab 7 tentang upaya memenuhi kebutuhan. Di mana kebutuhan manusia itu apa sih kebutuhan manusia? Udah tahu? Belum. Kebutuhan manusia merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Membalas pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan, serta contoh kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian kebutuhan. Adik sudah tahu apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa yang dapat memenuhi kepuasan jasmani dan rohani manusia. Yang kedua ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada kebutuhan mutlak, di mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi demi kelangsungan hidup, seperti makanan dan minuman. Yang kedua ada kebutuhan primer. Kebutuhan ini seperti pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan ini menunjang seperti hiburan dan pendidikan. Yang keempat ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan mewah seperti ini, perhiasan dan hiburan mewah. Yang ketiga ada berdasarkan sifat. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan fisik, seperti makanan, pakaian, dan olahraga. Kebutuhan jasmani ini ada juga kebutuhan rohani, di mana kebutuhan rohani ini yang berhubungan dengan jiwa dan perasaan seperti hiburan, ibadah, dan rekreasi. Yang keempat ada berdasarkan subjek, di mana berdasarkan subjek ini ada dua, yaitu kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini yang dipenuhi dengan kepentingan pribadi, misalnya buku pelajaran dan bagi pelajar. Yang kedua ada kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan kelompok ini yang dipenuhi untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan dan rumah sakit. Yang kelima ada berdasarkan waktu. Yang berdasarkan waktu ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu yang harus dipenuhi segera, dan kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang direncanakan untuk dipenuhi di kemudian hari. Yang keenam ada contoh kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu alat elektronik, kendaraan, pendidikan. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, yaitu perhiasan dan hiburan mewah. Kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan ini adalah kebutuhan paling mendasar untuk bertahan hidup, seperti udara, air, makanan, tidur, dan keseimbangan tubuh. Tanpa ini manusia tidak dapat bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, di mana kebutuhan ini meliputi akan keamanan fisik, keamanan finansial, kesehatan, dan stabilitas. Ini mencakup perlindungan dari bahaya, ancaman, dan ketidakpastian. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan kasih sayang,
di mana ini mencakup kebutuhan akan hubungan interpersonal yang positif termasuk persahabatan, keluarga, dan romansa. Merasa dicintai dan dihargai adalah bagian penting dari kebutuhan ini. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan penghargaan ini mencakup kebutuhan akan harga diri, rasa percaya diri, pencapaian, dan pengakuan diri orang lain. Merasa kompeten, dihargai adalah kunci dari kebutuhan ini. Yang kelima ada kebutuhan akulturasi diri, di mana kebutuhan tertinggi yang meliputi keinginan untuk mencapai potensi penuh diri, pertumbuhan pribadi, dan kreativitas. Ini adalah tentang menjadi versi terbaik dan diri sendiri. Berdasarkan jenis kebutuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada kebutuhan fisik, seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan psikologis, seperti rasa aman, harga diri, cinta kasih, dan akulturasi diri, seperti yang dijelaskan dalam piramida. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, seperti interaksi sosial, rasa memiliki, dan rasa kebersamaan. Yang keempat, kebutuhan spiritual, seperti makna hidup, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Beberapa faktor ini yang mempengaruhi kebutuhan seseorang atau kelompok meliputi: yang pertama ada usia. Usia kebutuhan anak-anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa dan lansia. Yang kedua ada jenis kelamin. Ada beberapa perbedaan kebutuhan antara pria dan wanita. Yang ketiga ada budaya. Nilai-nilai dan norma budaya mempengaruhi jenis dan prioritas kebutuhan. Yang keempat ada status sosial ekonomi. Tingkat pendapatan dan status sosial mempengaruhi akses terhadap berbagai kebutuhan. Yang kelima ada kondisi lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial dapat mempengaruhi jenis dan prioritas kebutuhan. Ada pemenuhan kebutuhan. Cara pemenuhan kebutuhan juga beragam dan bergantung pada berbagai faktor. Beberapa strategi umum meliputi: yang pertama ada bekerja. Bekerja mendapatkan penghasilan untuk membeli kebutuhan. Yang kedua ada bercocok tanam atau berternak, menghasilkan makanan tersendiri. Yang ketiga ada mencapai bantuan, mendapatkan bantuan dari pemerintah, lembaga amal, atau individu lain. Yang keempat ada mengumpulkan sumber daya alam, pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dari alam. Yang kelima ada berinovasi dan berkreasi, mencapai solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baru atau kreatif. Ada konsep kebutuhan dalam berbagai disiplin ilmu. Konsep kebutuhan ini dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk yang pertama ada ekonomi. Ekonomi studi tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan mereka dalam sistem ekonomi. Yang kedua ada psikologis. Studi tentang kebutuhan psikologis dan bagaimana mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga ada sosiologis. Studi ini tentang bagaimana kebutuhan sosial mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat. Yang keempat ada antropologi, di mana studi tentang variasi kebutuhan manusia di berbagai budaya. Pentingnya memahami kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan sumber daya perencanaan keuangan. Dengan mengetahui kebutuhan yang prioritas, seorang dapat mengatur pengeluaran dan memenuhi kebutuhan secara efektif tanpa boros. Contoh penerapan kebutuhan dalam kehidupan. Yang pertama, ada seorang pelajar harus memenuhi kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian, serta kebutuhan sekunder seperti alat tulis dan buku pelajaran. Yang kedua ada sebuah keluarga harus mengutamakan kebutuhan pokok seperti rumah dan makanan sebelum memenuhi kebutuhan tersier seperti hiburan. Ada alat pemuas kebutuhan.
Alat pemuas kebutuhan adalah barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yaitu ada barang, yaitu berwujud fisik, bisa dilihat dan disentuh, misalnya pakaian, makanan, kendaraan. Yang kedua ada jasa. Jasa tidak berwujud fisik, berupa perbuatan atau pelayanan, misalnya jasa potong rambut, jasa transportasi. Yaitu ada klarifikasi alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan berbagai aspek. Ada wujud. Barang konkret atau bisa diindra dan bisa abstrak, tidak bisa diindra tapi bermanfaat. Yang kedua ada cara memperoleh. Barang ekonomi atau harus membeli, barang bebas atau diperoleh gratis, dan barang litih harus berlebih dan bisa merugikan. Ada hubungan. Barang substitusi bisa saling menggantikan dan barang komplementer saling melengkapi. Yaitu ada fungsi. Barang konsumsi atau langsung digunakan, dan barang produksi adalah alat bantu produksi. Yaitu ada kualitas. Barang superior atau berkualitas tinggi, dan barang inferior atau berkualitas rendah. Ada proses. Proses barang mentah atau barang setengah jadi dan barang jadi. Ada sifat. Barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ada di sini kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama ada produksi. Sudah tahu apa sih itu produksi? Belum. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan produksi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara serta memacu pertumbuhan usaha lain. Di sini ada distribusi. Distribusi sudah tahu? Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses ini penting agar barang yang diproduksi dapat ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Ini ada konsumsi. Konsumsi tahu? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dan sangat dipengaruhi oleh tingkat mendapatkan pendidikan dan kebiasaan masing-masing orang. Ada di sini tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan faktor biaya, manfaat, dan risiko. Setiap individu harus memiliki tindakan yang paling menguntungkan dan rasional untuk memenuhi kebutuhannya, seperti membeli barang, bekerja, berinteraksi. Interaksi antara penjual dan pembeli dalam sistem pasar menjadi dasar dari tindakan ekonomi ini. Ada tujuan upaya memenuhi kebutuhan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya agar manusia merasa puas dan sejahtera. Yang kedua ada meningkatkan kemakmuran dan pendapat masyarakat serta negara. Yang ketiga ada memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Yang keempat ada menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Di sini kakak sudah membuat worksheet upaya memenuhi kebutuhan. Ada pilihan ganda. Sudah siap? Yang pertama, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan cara A. Memboroskan uang, B. Menabung dan bekerja, C. Selalu meminta kepada orang lain, D. Berdiam diri di rumah. A. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan cara A. Memboroskan uang, B. Menabung dan bekerja, C. Selalu meminta kepada orang lain, dan D. Berdiam di rumah. B. Menabung dan bekerja. Ya. Yang kedua ada Ibu Wani menjual sayur di pasar setiap hari. Kegiatan Ibu Wani termasuk A. Memboroskan uang,
B. Mengaburkan harta. C. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan. D. Bermain bersama teman. C. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada soal salah satu cara memenuhi kebutuhan Sala adalah A. Makan 3 kali sehari. B. Membeli pakaian. C. Membeli rumah. D. Berobat ke dokter. A. Salah satu cara memenuhi kebutuhan Sala adalah A. Makan 3 kali sehari. B. Membeli pakaian. C. Membeli rumah. D. Berobat ke dokter. D. Membeli pakaian. Sekian dari kakak. Tutup untuk Santi.